ya teman, kolam koi yang ada di Sakakoi Yogyakarta ini memang beda ya teman, karena ukurannya yang gede banget. By the way, tahukah kalian jika ikan koi bisa hidup sampai usia 20 tahun? Dan ikan cantik ini sudah dibudidayakan manusia sejak ratusan tahun lalu. Tolong! Ada yang pingsan! Waduh, mana pingsannya di dalam air? Nanti bisa tenggelam. Itu kan kumbang bom. Free dive di kolam renang? Itu sih udah biasa. Tapi gimana ya kalau free dive di kolam koi? Emang boleh? Ya boleh dong. Tuh lihat teman, Kak Yesi mau selam bebas bareng sobat-sobat Totan. Wih, asik banget kan? Ajak Totan juga dong. Oh iya teman, kolam koi yang ada di Sakakoi Yogyakarta ini memang beda ya teman, karena ukurannya yang gede banget untuk ukuran kolam koi. Panjang sekitar 5 meter dan lebar sekitar 2,5 meter dengan kedalaman sekitar 2 meter. Wah, ini sih udah kayak kolam renang aja ya. Enak banget kalian sob. Bisa berenang di kolam yang cukup luas. Apalagi ukuran kalian yang lumayan besar-besar juga. Jadi memang pas ya sob. Teman, ikan koi adalah salah satu jenis ikan hias. Sebagian besar hidup di penangkaran atau di kolam budidaya seperti ini. Jadi sangat jarang ditemui hidup di alam liar. Ngomong-ngomong Kak Yesi mana ya? Wah, dia masih asik free dive tuh. Lanjut aja Kak kalau belum puas. Loh, sepertinya seru banget tuh pada main perahu karet seperti itu. Memang banyak cara ya yang bisa dilakukan untuk bikin hati senang. Gak perlu jauh-jauh ke pantai, cukup di kolam saja. Tapi... Loh, kok? Jangan main di kolam. Paman-paman pada datang. Mau apa tuh? Wih, koinnya harus dipanen, Le. Aja dolanan ini kan. Ayo, demo tas, ayo. Gak mau, aku gak main. Walah, ternyata itu kolam koi paman yang mau dipanen tuh. Kolam tanah ini memang cukup luas ya, jadi memang seru kalau dijadikan arena bermain. Waduh, ayo teman segera naik. Jangan sampai mengganggu paman-paman yang mau panen ikan koi. Teman, ternyata sekarang sudah waktunya sobat-sobat Totan untuk dipanen ya. Paman juga sudah siap menebarkan jaring ke kolam tuh. Nah, kalau jaring sudah ditebar, saatnya menariknya ke pinggir kolam deh. Biasanya koi dipanen untuk siap dijual jika sudah berusia sekitar 9 bulan. By the way, tahukah kalian jika ikan koi bisa hidup sampai usia 20 tahun? Dan ikan cantik ini sudah dibudidayakan manusia sejak ratusan tahun lalu. Bukan hanya karena kecantikan saja sob, ikan koi juga terkenal akan ketangguhannya. Oh iya teman, proses panen atau angkat ikan dari kolam tanah seperti ini gak cuma dilakukan ketika panen aja loh. Tapi juga ketika penyortiran, bahkan panen sortir bisa dilakukan hingga 6 kali tuh. Oke paman, ayo angkat sobat-sobat Totan semuanya. Setelah dipanen, ikan dimasukkan ke kolam karantina terlebih dulu. Untuk selanjutnya disortir, dipilih mana koi yang berkualitas dan pastinya sehat ya. Mulai dari bentuk dan bodinya yang bagus, kulitnya yang sehat dan halus, hingga pola atau motifnya juga menjadi beberapa syarat ketika penyortiran.
Ayo Paman, pilih koi yang terbaik ya. Teman, di Saka Koi Jogja memiliki beragam jenis koi yang dibudidayakan loh. Mulai dari jenis koi bermotif hingga koi tanpa motif alias polosan. Nah, koi motif yang ada di sini diantaranya ada Tangko Ichiba, Tangko Kohaku, Sangke, Showa, Shiro, Asagi, dan juga Goromo. Selain itu, koi polosan yang ada di sini diantaranya ada Karashi Hinrin, Chagoi Kumpai, dan juga Midori Aragoke. Wah, banyak juga ya Sobat Otan di sini. Memang sih setahu Otan ada lebih dari 100 varietas ikan koi yang ada di dunia. Wah, lumayan banyak ya. Oh ya teman, kalian tahu nggak sih kalau Sobat Otan satu ini mengunyah makanan nggak di mulutnya loh, tapi justru jauh ke dalam. Hal ini karena gigi mereka kecil-kecil dan terletak jauh di dalam mulut atau nyaris mendekati kerongkongannya tuh. Teman, untuk perawatan ikan asal Jepang ini terbilang susah-susah gampang ya teman. Karena pembesaran bisa dilakukan di kolam tanah dengan air mengalir dan pakannya menggunakan mesin tuh. Jadi nggak pakai ribet dan nggak perlu repot. Oh ya teman, biasanya setelah dipanen, ikan pun terkadang akan dikembalikan lagi ke kolam tanah tuh. Tujuannya untuk dilakukan pembesaran dengan ukuran tertentu. Karena walaupun ikan sudah masuk usia panen, namun ada juga konsumen yang menginginkan koi dengan ukuran jumbo alias big size. Nah, si ikan koi jumbo inilah yang paling banyak diminati para penggemar koi. Wah, mantap! Oh iya, pembesaran koi selain bertujuan membesarkan juga sebagai bahan indukan. Nah, kali ini Paman akan melakukan pemijahan tuh untuk beberapa koi yang sudah siap untuk dipijahkan. Biasanya indukan yang siap dipijah yaitu yang sudah matang gonat. Oke Paman, ayo kita gabungan antara jantan dan betinanya. Tapi sebelum itu masukkan jaring ke dalam kolam dulu supaya telur yang dihasilkan nanti bisa menempel di jaring tuh. Baru deh, 1 betina dan 3 jantan masuk ke dalam satu kolam yang sama. Tujuannya semakin banyak jantan, hasil produksinya semakin banyak ya teman. Oh ya teman, salah satu penyakit yang sering dialami Sobat Otan ini yaitu adanya kutu jarum. Bahkan kalau sudah ada 1 ekor saja yang terkena dan tidak segera ditangani, maka akan cepat menular tuh ke Sobat Otan yang lain. Makanya Paman harus segera mencabut kutu jarumnya. Oke, let's go Paman. Tolong bantu cabut kutu jarum yang ada di Sobat Otan ya. Biasanya Paman mengambilnya dengan penjepit tuh. Cukup mudah mengangkat si parasit ini dari permukaan tubuhnya. Yeay, berhasil! Oke, sekarang koi hasil penyortiran yang sudah ada di kolam karantina ini akan dipilih lagi tuh sesuai motif yang diinginkan sebelum dilakukan pengiriman. Loh kok kalian malah nyebur ke kolam sih? Waduh, hati-hati ya, ada sobat-sobat Otan di kolam tuh. Nanti mereka pada pusing loh. Oh, kalian mau bantuin pilih ikannya toh? Kirain Otan cuma mau ngaduk-ngaduk kolam aja. Teman, koi memang dipercaya sejak dulu memiliki aura positif. Sobat Otan ini dipercaya membawa keberkahan dan juga kemakmuran, sehingga banyak yang senang memelihara Sobat Otan ini. Bahkan seperti yang dilakukan Saka dan Miska ini, langsung bermain bersama mereka tuh. Jadi bikin bahagia ya. Wih, seru. Bahkan saking serunya bermain bersama ikan koi, mereka juga melanjutkan berenang bareng di kolam lain tuh. Waduh, ketagihan ya kalian renang bareng Sobat Otan ini. Pastinya sensasi berenang bareng koi berbeda ya. Dijamin gak cuma dapat sehatnya aja dari berenangnya,
Tapi juga keseruannya interaksi bareng koinya tuh. Wah, pastinya seru sekali. Teman, gak cuma model aja loh yang ada sesi pemotretannya. Sobat Totan juga gak kalah kece nih. Sebelum dikirim ke pembeli, biasanya paman melakukan sesi pemotretan dulu tuh. Tuh lihat aja, paman-paman ada yang mengarahkan gaya dan juga memotret. Tentunya Sobat Totan pun gak lupa untuk pose dong ya. Gak cuma sekedar foto-foto aja kok. Pemotretan koi ini juga bertujuan untuk promosi hingga lelang. Oh iya teman, Totan sampai lupa kasih tahu nih. Kalau koi satu ini jenisnya Tanchokuhaku ya. Koi yang sangat khas dengan ciri motif bulatan oranye menyerupai bendera Jepang. Kece banget ya, pokoknya kermaks. Teman, kolam-kolam terpal ini selain untuk seleksi, juga untuk karantina dari kolam tanah tuh. Agar koi terjaga kualitasnya dan bebas dari penyakit, alias tidak membawa parasit yang kemungkinan ada di kolam tanah. Oke, saatnya packing paman. Seperti biasanya, koi dimasukkan ke plastik-plastik yang berisi air dan kantong udara. Nah, kalau sudah dikemas, koi pun siap dikirim teman. Untuk harga koi ini beragam ya, termasuk jenis, motif, dan juga bentuknya tuh. Harga per ekornya biasanya mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah loh. Koi yang ada di sini pun pemasarannya nggak cuma di pasaran dalam negeri aja tuh. Bahkan sudah keluar negeri loh, diantaranya Singapura dan Malaysia. Wih, koi Indonesia sudah mendunia ya, cakep. Teman, untuk mencari koi dengan harga yang cukup terjangkau, salah satu pasar ikan yang bisa kalian kunjungi di Yogyakarta yaitu Pasar Ikan Pesti. Gak cuma pasar ikan, kalau kalian mau melihat Sobat Totan sambil berenang bersama, ada nih kolam besar atau biasa dikenal dengan sebutan Umbul Ponggok yang ada di Klaten, Jawa Tengah. Kalian bisa berenang sambil berinteraksi dengan Sobat Totan satu ini. Dijamin seru teman. Oh iya, saking banyaknya kolektor ikan koi, bahkan sampai diadakan kontesnya juga tuh. Gajah adalah hewan istimewa yang punya segudang kelebihan yang bisa bikin kita terkagum-kagum. Ibarat tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan lebih dekat yuk. Loh, segitu kurang dekat Om. Deketin lagi Om Editor. Nah, sampai sedekat ini. Makin dekat biar makin akrab. Dan tentunya basah-basahan bareng si gajah. Loh, ini teman-teman Notan teriak-teriak
teman mau tahu aktivitas gajah yang paling rutin apa? Ya ini dia, makan. Dalam sehari, seekor gajah dewasa bahkan bisa makan hingga 150 kg loh. Dari buah, sayur, sampai batang pohon, semuanya dilahap. Cakep! Uniknya, si gajah sangat mengandalkan belalainya seperti layaknya tangan bagi manusia. Tuh kan, luwes banget. Maklum teman, di belalai gajah terdapat 17 jenis otot yang terdiri dari 150.000 jaringan. Makanya otot belalainya tetap kuat namun fleksibel. Jadi bisa melakukan berbagai macam hal deh. Tadi kan besar-besar ya Tan. Sekarang dikasih yang kecil, mau nggak ya? Bisa nggak ngambilnya? Ini. Wah, kemampuan belalaimu ditantangin nih Sob. Oke deh, Markico Bun. Mari kita coba Bun. Geli Tan. Udah, jadi mudah ke bawah di sini. Bunda kegelian nih Sob gara-gara belalai kamu. Lihat, ujung belalainya bisa menggenggam wortel layaknya jari pada manusia. Meski si belalai bisa berfungsi menggenggam berbagai macam, namun gajah tidak makan melalui belalainya ya teman. Belalainya ini tetap berfungsi untuk saluran pernafasan. Jadi belalainya tetap akan memasukkan makanannya melalui mulut. Dela, ambil di atas. Naik, go. Kaki naik. Oh, wuh. Pintar. Wah, kamu pinter banget Sob. Meski pisangnya ada di atas batang pohon, gajah tetap bisa meraihnya. Tan, si Dela pintar sekali Tan. Ambil pisang di atas. Bisa. Lagi Del, nanti ya. Sob, itu buah-buahan kok malah kamu injak-injak sih? Itu kan makananmu. Teman di rumah penasaran nggak kenapa gajah berperilaku demikian? Jadi, sebenarnya menginjak makanan seperti ini ada tujuannya teman. Bukan jorok ya, tapi perilaku ini sama seperti manusia atau hewan yang memiliki tangan saat mengupas buah. Maklum, gajah kan gak punya tangan untuk menggenggam. Jadi kalau sudah pecah atau terpotong, buahnya bisa dinikmati deh. Cakep! Tolong! Ada yang pingsan! Waduh, mana pingsannya di dalam air? Nanti bisa tenggelam. Om Editor, sebetulnya apa yang terjadi? Coba Otan mau lihat kejadian sebelumnya. Bunda mau naik juga? Sampai sini sih masih kelihatan baik-baik saja. Tan, itu gajahnya mau mandi. Kita mau ikut mandiin ya. Ayo Tan. Loh, weh, jadi tadi itu gajahnya baru diajak mandi? Kalau soal mandi, sobat Otan yang satu ini paling suka sih. Walah, jadi yang tadi Otan pikir tenggelam tuh kamu, Sob. Nggak lucu, bikin Otan panik aja tahu. Rupanya dia sengaja tiduran di air, teman. Bagi gajah, mandi adalah waktunya bermain. Mereka bisa berenang, berendam, dan mendinginkan tubuh. Dalam sehari, gajah bisa mandi hingga 3 kali. Wah, kamu rajin banget, Sob. Oh ya, saat mandi, Mahot akan menyikat kulit gajah. Ini supaya kulitnya yang tebal dan kasar bersih dari kotoran dan jamur, teman. Apalagi yang ada di sela-sela kulit. Wah, perlu bantuan ekstra. Ayo Bun, yang bersih gosoknya ya. Semangat Bunda. Sob, kamu kok berdiri? Ini belum selesai loh. Kamu mau ngapain? Tahan, udah dimandiin
Nah, seharian ini kita udah diajak main sama Della dan Cindy nih. Puas banget ya rasanya. Ayo deh Bun, kita pamit pulang. Pamitnya langsung sama gajah. Dan kayaknya ada yang mau ngasih kita kenang-kenangan nih Bun. Iya. Terima kasih, bunganya terima kasih. Sejatinya, gajah adalah hewan perkasa yang sangat kuat dan mampu melindungi dirinya dari ancaman hewan apapun. Bobot, ukuran tubuh, dan gading tajam inilah yang jadi senjatanya. Di alam liar, gajah adalah hewan yang ditakuti semua hewan. Tuh, bahkan singa sang raja hutan aja lari tunggang langgang kalau melihat gajah marah. Ibarat anak kecil melawan orang dewasa, singa pun mengakui tidak akan menang melawan gajah yang berukuran jauh lebih besar. Namun, gajah bukanlah hewan yang jahat, teman. Justru dia sangat bijaksana dan tidak sembarangan mencari masalah. Makanya, kalau sampai ada gajah mati, pasti akibat perbuatan manusia pengecut. Mungkin dengan meracuni atau memasang jerat yang bisa membuatnya luka parah. Tapi di balik kegagahan dan keperkasaan si gajah, 10 Januari lalu, Sobat Hutan Rahman si gajah Sumatera mati di Taman Nasional Teso Nilo Riau. Namun, gajah Rahman ditemukan mati tanpa satu gading. Artinya, ada dugaan dia menjadi korban perburuan dan mati karena racun. Sungguh jahat sekali pelakunya. Padahal susah payah Paman Maut penjaga Taman Nasional melindungi gajah-gajah di sana dari pemburu jahat. Gajah Rahman pertama kali ditemukan Paman Jumadi, seorang maut gajah, sedang terbaring lemas dengan gading sebelah kiri yang terpotong dan hilang. Meski berbagai upaya sudah dilakukan, Rahman tetap tidak tertolong dan dinyatakan mati sore harinya. Malang sekali nasib kamu, Sob. Semoga kamu segera mendapatkan keadilan dan pelakunya tertangkap. Padahal belum lama kakak-kakak Krusiotan bertemu kamu langsung saat peliputan. Malang, perjumpaan itu ternyata menjadi pertemuan terakhir. Selamat jalan Gajah Rahman. Semoga tidak ada lagi gajah lain yang menjadi korban manusia-manusia pengecut dan tidak bertanggung jawab. Teman, alam menyimpan banyak keindahan sekaligus rahasia. Ini rahasia bukan sembarang rahasia, karena kita bisa menemukan hewan-hewan unik di dalam hutan. Nah, di tempat-tempat seperti ini pun biasanya banyak serangga-serangga nih. Teman, biasanya yang bersembunyi di bawah dedaunan kering adalah serangga-serangga kecil. Kira-kira di balik daun-daun itu ada apa ya? Oh iya, wow, lihat. Oke Tan, lihat kita menemukan serangga yang sangat luar biasa, memiliki kemampuan yang sangat unik. Oke. Kak Raffi, hati-hati. Itu kan kumbang bom. Ia bisa mengeluarkan senjata rahasia saat merasa terancam.
sobat kecil ini sudah langsung menyemprotkan senjata rahasianya tuh. Tenang sob, Otan dan Kak Raffi cuma mau edukasi teman-teman di rumah kok. Nggak ada maksud mengganggu. Teman, jadi sudah tahu kan kenapa sobat Otan ini dijuluki kumbang bom atau bombardier beetle? Yaps, apalagi kalau bukan karena kemampuan menyemprotkan cairan kimia kepada lawan. Jadi kumbang ini seolah-olah adalah bom yang siap meledak. Ngeri! Cairan kimia yang mereka keluarkan adalah cairan yang panasnya bukan main. Bahkan panasnya bisa mencapai 100 derajat Celcius loh. Wadidaw! Jadi dia ini kalau misalnya cairannya itu kena kulit kita, Tan, dia ini akan menimbulkan semacam noda yang memang itu warnanya nanti kayak hitam, persis luka bakar. Dan sebetulnya itu hilangnya juga bakalan lama, Tan. Kurang lebih seminggu lah, tuh. Wah, kalian harus lebih hati-hati ketika menemukan sobat Otan ini ya teman. Karena salah-salah bisa seperti Kak Raffi tuh, jarinya sampai gosong. Teman, semprotan berbahaya si kumbang berasal dari ujung bawah abdomennya. Shh, semprotannya 11-12 seperti kita menyemprotkan parfum ya. Oh iya, cairan kimia yang dikeluarkan dikenal dengan sebutan benzoquinose. Rasanya panas dan mengeluarkan bau busuk. Akibat dari semprotan itu juga nggak main-main, karena bisa mengiritasi mata, kulit, dan sistem pernapasan. Jadi jangan heran ya kalau musuh mereka pasti akan lari terbirit-birit jika terkena serangan si kumbang. Tapi kalau misalnya seandainya nih orang-orang tiba-tiba nemu nih, terus dia itu kena tuh, itu didiemin aja atau ada pengobatan? Lebih baik itu kita coba basuh juga dengan air kayak yang barusan. Cuman kalau kena kelopak mata, wah ini bakalan bahaya banget sih. Tapi kalau kena kulit ya lebih baik dibasuh. Terima kasih untuk tipsnya Kak Raffi. Apakah kalian melihat sesuatu yang aneh? Di mana hayo? Di situ? Oh, bukan. Di batang pohon? Oh, bukan juga. Di daun ya? Yaps, betul. 100. Wih, lihatan, ada sesuatu yang sedang berkamuflase. Nah, Tan, lihat, kita menemukan ada belalang ranting yang sangat besar. Nih, kelihatan nggak? Oh iya bener. Kita coba tarik. Teman, tadi ada yang sempat tertipu nggak sama sobat yang satu ini? Karena kalau soal menyamar, hewan ini memang jagonya. Kayaknya dulu kamu intel ya sob. Perkenalkan teman, dia adalah giant stick mantis. Dari bentuk tubuh dan warnanya 11-12 dengan ranting pohon ya. Pantas saja kamu sulit temui sob. Biasanya hewan ini ditemukan di semak-semak, bahkan di ranting-ranting pakis kayak gini, karena dia berkamuflase dengan ranting-ranting kering. Selain jago berkamuflase, giant stick mantis ini termasuk serangga terpanjang. Yang paling mini saja, panjangnya bisa mencapai 6 hingga 10 cm. Sedangkan yang Otan dan Kak Raffi ini temukan termasuk yang paling besar, sekitar 20 sampai 30 cm. Wedeh! Sekarang coba disandingkan dengan lengan Kak Vena deh. Tuh, hampir sama kan panjangnya? Ih, pas banget, lihat dari ujung tangannya sampai ujung ekornya ini tuh. Teman, walau terlihat lambat dan tidak ada perlawanan, bukan berarti sobat Otan ini lemah ya. Diam-diam gini mereka bukan sedang mogok atau demo, tapi ini merupakan salah satu bentuk pertahanan mereka selain berkamuflase. Ada yang tahu bentuk pertahanannya seperti apa? Aduh, awas hati-hati. Tuh, Nih, tapi nggak apa-apa kan? ya? Nggak apa-apa sih. Oke, tuh lihatan. Jadi walaupun hewan ini pasif, jadi dia juga memiliki pertahanan di bagian sela-sela kakinya yang memiliki duri yang cukup tajam. Tapi nggak berdarah kan? Enggak sih, nggak berdarah. Tuh, jadi harus hati-hati juga.
Itu dia teman. Oleh karena itulah kita tetap harus waspada oleh sobat totan ini. Walau nggak terlihat mencolok, tapi tangan jangan sampai kecolok.